Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk pembahasan kajian teori algoritma, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Wahyudi, mata kuliah perencanaan dan analisis algoritma. Materi yang disampaikan sebagai berikut: A. Teori algoritma, B. Kompleksitas algoritma, C. Kompleksitas waktu asimpotik, dan D. Strategi algoritma dengan brute force. Apa itu algoritma? Definisi, urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Apa itu program atau pemrograman? Definisinya yaitu kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut source kode yang dibuat oleh programmer atau pembuat program. Itu namanya programmer. Program realisasi dari algoritma. Program sama dengan algoritma tambah bahasa. Syarat algoritma yang baik ini adalah definisinya tingkat kepercayaan tinggi atau reliability, permasalahan yang efisien, cost rendah, sifatnya general, bisa dikembangkan atau expandable, mudah dimengerti, portabilitas yang tinggi atau portability, precis atau tepat, betul dan teliti, efektif, harus terminate, output yang dihasilkan tepat. Langkah-langkah pembuatan program mendefinisikan masalah, buat algoritma dan struktur cara penyelesaian, menulis program, mencari kesalahan, uji dan verifikasi program, dokumentasi program, pemelihara program. Penyajian algoritma dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, tulisan A dengan menggunakan bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pseudokode, kode yang menyerupai kode dalam pemrograman untuk menggambarkan algoritma pada pemrograman. Gambar. Yang kedua adalah gambar digambarkan dengan flowchart atau simbol yang memperhatikan urutan dan hubungan antar proses. Beda algoritma dan pseudokode. A. Algoritma 1. Masukkan panjang, 2. Masukkan lebar, ketiga kalikan panjang dan lebar untuk menghitung luas, yang keempat tampilkan luas. Yang B adalah pseudokode. Yang pertama input P, yang kedua input L, yang ketiga L, P kali L, atau yang keempat adalah print L. Struktur dasar algoritma, struktur runtutan sequence proses. Sebuah runtutan terdiri dari suatu atau lebih instruksi dilakukan secara berurutan dengan urutan penulisannya. Struktur pemilihan atau selection process sama dengan kondisi persyaratan yang terpenuhi sehingga akan memunculkan aksi yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Selanjutnya yaitu struktur pengulangan atau iteration process. Dapat digunakan program yang kenyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Instruksi yang dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang kompleksitas algoritma. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contoh, masalah pengurutan atau sort. Ada puluhan algoritma pengurutan. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus atau efisien. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu atau time, eksekusi algoritma, dan kebutuhan ruang spek atau memori. Model berhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya dalam satuan detik ketika algoritma dieksekusi oleh komputer bukan cara yang tepat. Alasannya kenapa? Yang pertama, setiap komputer dengan arsitektur berbeda mempunyai bahasa mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer lain tidak sama. Yang kedua, compiler, bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda juga. Waktu setiap operasi antar compiler dengan compiler lain tidak sama. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas ruang S, buka kurung N, buka tutup kurung, diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Ukuran masukan N, jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Contohnya, algoritma pengurutan 1000 elemen larik maka N sama dengan 1000. Contoh, algoritma TSP pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul maka N sama dengan 100. Contoh algoritma perkalian dua buah matrik berukuran 50 kali 50 maka N sama dengan 50. Contohnya, ini adalah contoh besaran masukan, kompleksitas algoritma A, kompleksitas algoritma B. Masukkan N 5000 N, kompleksitas algoritma B 1.1 N. Kompleksitas waktu ini adalah contohnya, bisa dilihat
Jumlah kompleksitas waktu. Jumlah tahapan kompleksitas dihitung dari berapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma. Sebuah fungsi ukuran masukan n. Di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam jenis operasi. Yang pertama, operasi baca atau tulis. Operasi aritmetika bisa disimpulkan dengan tambah, kurang, kali, atau garis miring. Operasi pengisian nilai atau assignment, operasi pengaksesan elemen larik, operasi pemanggilan fungsi atau prosedur, dan lain-lain. Dalam praktek, kita hanya menghitung jumlah operasi khas atau tipikal yang mendasari suatu algoritma. Contoh operasi khas di dalam algoritma ini adalah contohnya. Algoritma pencarian di dalam larik, ya, operasi khas ini. Perbandingan elemen larik, algoritma pengurutan. Operasi khas perbandingan elemen, pertukaran elemen, algoritma penjumlahan dua buah metrik. Operasinya adalah penjumlahan. Algoritma perkalian dua buah metrik. Operasi khas perkalian dan penjumlahan. Contohnya yang pertama ini, tinjau algoritma menghitung serta sebuah larik atau array. Nah, ini adalah contohnya yang ada di layar. Bisa dipahami. Rata-rata sum sama dengan n. Operasi yang mendasar pada algoritma tersebut adalah operasi penjumlahan elemen-elemen AI, yaitu sum garis miring, bukan garis miring ya, panah ke kiri, sum sama tambah a i yang dilakukan sebanyak n kali. Ini adalah kompleksitas waktu atau t sama dengan buka kurung n tutup kurung sama dengan n. Ini adalah kompleksitas waktu, bedanya atas 3 macam. Tmax, Tmin atau TAVG. C. Kompleksitas waktu asymptotik. Ya, selanjutnya adalah kompleksitas waktu asymptotik. Asymptotik, definisi notasi asymptotik merupakan himpunan fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi n, e, n yang cukup besar. Fungsi n, r, sharing r plus. Notasi asymptotik digunakan untuk menentukan kompleksitas suatu algoritma dengan melihat waktu tempuh algoritma. Waktu tempuh algoritma merupakan fungsi n, r plus. Contoh algoritma sequential set ini adalah contohnya yang ada di layar, bisa dipahami dan bisa diamati secara baik-baik. Fungsi kompleksitas jumlah operasi berbanding elemen tabel. Kasus terbaik ini jadi bila AL sama dengan X. Ya, ini adalah jumlah fungsinya. Kasus terburuk bila AN sama dengan X atau X tidak ditemukan, Tmax sama buka kurung N sama dengan N. Ini adalah contohnya. Fungsi kompleksitas algoritma selection sort. Nah, ini adalah fungsinya. F, N sama dengan N tambah 1 garis bawah 2 dengan rumus fungsi kompleksitas N plus 1 garis miring 2 berarti jika N sama dengan 5 maka waktu proses adalah 15. Jika nilai N diperbesar menjadi 8 maka waktu proses menjadi 36. Nilai N dan waktu proses bila dipetakan dalam sebuah koordinat dengan N disumbu X dan waktu proses disumbu Y. Dilihat bahwa waktu proses algoritma selection sort bertumbuh dead rate atau secara linear. Membaca big O. O1 artinya algoritma konstan, ON artinya algoritma linear, ON2 algoritma kuadrat, ON3 artinya algoritma kubik, O log N contohnya pada full binary set tree. ON artinya algoritma eksponensial. Notasi big O bisa berisi kombinasi dari contoh di atas. Penyederhanaan big O dilakukan pada komponen yang least important. Yang dia adalah strategi algoritma dengan brute force. Ya, ini yang terakhir. Definisi brute force. Brute force adalah sebuah pendekatan yang langsung straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya didasarkan pada penyataan masalah, problem statement, dan definisi konsep yang dilakukan algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung dan dengan cara yang jelas. Obvious way. Nah, contoh-contohnya brute force ya. Ini adalah contoh-contohnya menghitung AN. Nah, contoh-contohnya bisa algoritma kalian ini buah bilangan yaitu 1, 2, 3 n bersama-sama mengalihkan dua buah metrik yang berurutan n x n. Misalnya C sama dengan AX, B dan elemen-elemen matrik dinyatakan sebagai C, A, I, J dan BJ. Seterusnya yaitu menemukan semua faktor dari bilangan bulat n selain dari 1 dan n itu sendiri. Definisi bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan-bilangan B jika A habis membagi B. Mencari elemen terbesar atau terkecil. Persoalan diberikan sebuah himpunan yang beranggotakan n bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai AL, A1, A2, dan seterusnya AN. Carilah elemen terbesar. Lah, ini adalah sequential set. Nah, ini adalah sequential set. Persoalan diberikan n buah bilangan bulat yang dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya AN sampai dengan AN. Carilah apakah X terdapat di dalam himpunan bilangan bulat tersebut. Jika X ditemukan, maka lokasi indeks elemen yang bernilai X disimpan di dalam perubah IDX. Jika